Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Sulatima. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan ekonometrika. Yang dibahas dalam video ini adalah kriteria memilih model, jenis-jenis kesalahan spesifikasi, dan uji kesalahan spesifikasi. Yang pertama yaitu kriteria memilih model. Kriteria memilih model yang baik yaitu 1. Prediksi yang dibuat harus logis, 2. Harus konsisten dengan teori, 3. Variabel independen tidak berkorelasi dengan variabel gangguan, 4. Adanya konsistensi parameter, 5. Menunjukkan data yang koheren, dan 6. Mode harus komplit. Jenis-jenis kesalahan spesifikasi. Anggap berikut ini adalah model yang baik. YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2X 1I ditambah beta 3X 2I ditambah B4X 3I ditambah U1I. Mengeluarkan variabel yang relevan. YI sama dengan alpha 1 ditambah alpha 2X 1I ditambah alpha 3X 2I ditambah U2I, di mana U2I sama dengan U1I ditambah beta 4X 3I. Kedua, memasukkan variabel yang tidak relevan. YI sama dengan lambda 1 ditambah lambda 2x 2i x1i ditambah lambda 3x 2i ditambah lambda 4x 3i ditambah lambda 5x 4i ditambah u3i, di mana u3i sama dengan u1i dikurangi lambda 5x 4. 3. Mengadopsi bentuk fungsional yang salah. In YI sama dengan gamma 1 ditambah gamma 2x 1i ditambah gamma 3x 2i ditambah gamma 4x 3i ditambah u4i. 4. Kesalahan pengukuran. YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2x 1i ditambah beta 3x 2i ditambah beta 4x 3i ditambah ui, di mana YI sama dengan YI plus epsilon i dan XI sama dengan XI plus WI. 5. Spesifikasi yang keliru pada faktor error stokastik. Perkalian versus penjumlahan pada error YI sama dengan beta X UI versus YI sama dengan alpha XI plus UI. 1. Underfitting a model. Mengeluarkan variabel yang relevan. Misalkan model yang relevan adalah YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2x 2i ditambah beta 3x 3i ditambah UI. Karena alasan tertentu, variabel x3 dikeluarkan sehingga YI sama dengan alpha 1 ditambah alpha 2x 2i ditambah VI. Konsekuensi mengeluarkan variabel relevan x3 adalah jika x2 dan x3 berkorelasi, maka alpha 1 dan alpha 2 menjadi bias dan tidak konsisten. Jika x2 dan x3 tidak berkorelasi, maka hanya alpha 1 yang bias. Taksiran varian variabel gangguan menjadi tidak tepat. Varian alpha 2 menjadi bias terhadap varian beta 2. Akibatnya, interval keyakinan dan uji hipotesis akan memberikan kesimpulan yang salah, sehingga peramalan berdasarkan model yang tidak tepat akan menghasilkan peramalan yang tidak reliable. Overfitting a model. Memasukkan variabel yang tidak relevan. Misalkan model yang benar adalah YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2x 2i ditambah UI. Karena alasan tertentu variabel x3 dimasukkan sehingga YI sama dengan alpha 1 ditambah alpha 2x 2i ditambah alpha 3x 3i ditambah VI. Konsekuensi dari memasukkan variabel yang tidak relevan x3 adalah estimator LS dari parameter model yang tidak tepat menjadi tidak bias dan konsisten. Taksiran variabel gangguan menjadi tepat, interval keyakinan dan uji hipotesis menjadi valid. Namun, alpha akan menjadi tidak efisien karena varian alpha lebih besar dari varian beta. Akibatnya, model yang ditambahkan variabel x3 menjadi kurang tepat. Yang ketiga yaitu kesalahan bentuk fungsional regresi. Misalkan model yang benar model linear adalah YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2x 2i ditambah beta 3x 3i ditambah UI. Karena alasan tertentu, peneliti memiliki model log linear. In YI sama dengan alpha 1 ditambah alpha 2x 2i ditambah alpha 3x 3i plus VI. 4. Terjadi kesalahan pengukuran. YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2x 2i ditambah beta 3x 3i ditambah UI, di mana YI sama dengan YI plus epsilon i dan XI sama dengan XI plus WI. Epsilon i dan WI merupakan besarnya kesalahan pengukuran. Penelitian tidak menggunakan data X dan Y, melainkan proksinya YI dan XI sama dengan XI.
Yang kelima yaitu spesifikasi yang keliru pada faktor error stokastik. Misalkan ada dua model sebagai berikut. YI sama dengan beta XI UI persamaan 1 dan persamaan 2-nya adalah YI sama dengan alpha XI UI. Jika persamaan I adalah persamaan yang benar, apakah estimator persamaan 2 yaitu alpha tidak bias terhadap beta? Jika iya, maka tidak ada kesalahan spesifikasi yang berkaitan dengan faktor error stokastik. Jika tidak, maka kesalahan spesifikasi faktor error stokastik merupakan sumber kesalahan spesifikasi. Kemudian yaitu uji kesalahan spesifikasi. 1. Mendeteksi adanya variabel yang tidak relevan. Anggap kita membuat model dengan variabel K tetapi tidak yakin benarkah termasuk XK adalah model berikut. YI sama dengan beta 1 ditambah beta 2X 2Y ditambah titik ditambah BK XKI ditambah UI. Cara sederhana untuk menyelidiki hal tersebut adalah dengan menguji signifikasi beta K menggunakan uji T. Jika kita tidak yakin adanya X3 dan X4 benar termasuk dalam model, kita bisa menguji uji F. Penting diingat bahwa dalam melakukan uji signifikasi tersebut kita sudah ada gambaran untuk model spesifikasi seperti apa dan model tersebut, maka kita dapat menyelidiki apakah satu atau lebih dari satu variabel bebas benar-benar relevan menguji uji Z dan uji F. Catatan, kita tidak harus menggunakan uji T dan uji F untuk membuat model secara iteratif. Kita tidak harus mengatakan bahwa Y berkaitan dengan X2 hanya karena beta 2 signifikan secara statistik lalu mengembangkan model dengan pemasukan XK dan memutuskan agar variabel tersebut tetap dalam model dan seterusnya. Strategi pembuatan model ini disebut pendekatan bottom up atau data mining. Yang kedua yaitu mengeluarkan variabel dan bentuk fungsional yang salah. Atas dasar teori atau hasil empiris sebelumnya, kita membuat model yang diyakini dapat mengambil esensi dari subjek yang diteliti. Selanjutnya kita lihat hasil statistik seperti adjust R2 iteration tanda dari koefisien estimator, Darwin Watson D dan sebagainya. Jika hasil diagnosis tidak terlalu bagus, maka kita perlu mencari cara untuk mengatasinya. Misalnya, mungkin dikarenakan mengeluarkan variabel yang relevan, menggunakan bentuk fungsional yang salah, dan lain sebagainya. Untuk menentukan apakah ketidakcocokan model disebabkan oleh masalah di atas, kita dapat gunakan beberapa metode seperti uji residual, uji Darwin-Watson D, uji Ramsey-Reset, dan uji Log-Wrong multiplier LM untuk menambahkan variabel. Misalkan model regresi adalah YI sama dengan B0 ditambah beta 1 dikali 1I. Langkah-langkah uji Ramsey adalah 1. Lakukan regresi persamaan di atas dan kemudian dapatkan nilai estimasi Y. 2. Regresi kembali persamaan di atas dengan memasukkan nilai Y sebagai variabel yang independen. Berbagai bentuk Ramsey menyarankan dalam bentuk pangkat N dikurangi 1 sehingga diperoleh persamaan YI sama dengan B0 ditambah beta 1X 1I ditambah beta 2X 2I ditambah beta 3Y 1 pangkat 2 ditambah beta 4Y I pangkat 3 ditambah beta 5 YI pangkat 4. Langkah selanjutnya hitung atau peroleh nilai F dengan formula F sama dengan RB2 itu dikurangi RI2 per K1 per 1 dikurangi RB per N dikurangi K2. Jika F dihitung F tabel, maka bentuk persamaan secara signifikan tidak tepat. Sebaliknya, jika F dihitung kurang dari F tabel, maka model persamaan dimaksud sudah tepat. Keuntungan metode uji Ramsey adalah tidak perlu mengajukan alternatif model persamaan. Kelemahannya jika model yang diajukan tidak tepat, tidak tersedia alternatifnya. Selanjutnya yaitu contoh soal. Menyajikan metode
model statistika atau model ekonometrika. Untuk menyajikan hubungan antar peubah konsumsi dan pendapatan secara tidak eksak, disajikan model ekonometrika sebagai berikut. Y sama dengan beta 1 ditambah beta 2 X ditambah U, model regresi linear. U sama dengan unsur galat, perubahan peubah acak yang memiliki sabaran peluang tertentu. U mewakili faktor-faktor yang lain mempengaruhi konsumsi yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam model. Mengumpulkan data. Data diperlukan untuk menduga parameter model ekonometrika. Pendapatan nilai parameter dari model beta 1 ditambah beta 2. YI sama dengan personal consumption expenditure US pada tahun ke-I. XI sama dengan gross domestic product US pada tahun ke-I. I sama dengan 1981 dikurangi 1996. Tabel 1 berikut ini adalah data domestic product pada tahun 1982 dikurangi 1996. Menduga parameter dari model ekonometrika. Metode statistika yang digunakan untuk pendugaan parameter adalah analisis regresi. Analisis regresi diterapkan pada data PCE, Y, dan GDP X dan diperoleh Y sama dengan min 184,08 ditambah 0,7064X. Dan berikut ini adalah plot antara PCE dan GDP dan model hasil pendugaan. Melakukan uji hipotesis. Hipotesis yang dipostulatkan 0 kurang dari MPC kurang dari I sama dengan 0 kurang dari beta 2 kurang dari 1. Dari pendugaan yang diperoleh adalah beta 2 sama dengan 0,7064. Apakah angka tersebut secara statistis memang kurang dari 1? Melakukan peramalan. Jika model hasil pendugaan nyata secara statistik dapat digunakan untuk peramalan. Peramalan nilai peubah tak bebas PCE sama dengan konsumsi untuk periode waktu yang akan datang berdasarkan nilai peubah penjelas GDP sama dengan pendapatan. GDP tahun 1997 X maka diperoleh dengan hasil 4951,3167. Menggunakan model untuk kebijakan ekonomi. Pemerintah ingin mencapai tingkat konsumsi sebesar 4.900 billion dolar. Berapa rata-rata pendapatan yang harus dicapai untuk tingkat konsumsi tersebut? Adalah 7.197 billion dolar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.